Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, tingkat 3 kelas B, untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan medikal bedah 3. Anggota kelompok kami yaitu Lia Ananda Hartawan, Rohmawati, Siti Fatmawati, dan Sri Damayanti. Ayo kita kenali dan cegah penyakit glaukoma. Apa itu glaukoma? Glaukoma yaitu kondisi terjadinya kerusakan saraf mata yang disebabkan oleh peningkatan tekanan bola mata di atas kondisi nilai normal. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penurunan lapang pandang atau luas dan jarak penglihatan seseorang. Penyebab terjadinya glaukoma ada dua ya. Yang pertama, peningkatan produksi cairan bola mata yang berlebihan. Yang kedua, tersumbatnya saluran aliran yang disebabkan oleh iris yang membengkok ke bagian depan. Hal tersebut dapat menyebabkan tekanan bola mata meningkat sehingga terjadi kerusakan saraf mata dan menyebabkan penurunan luas dan jarak penglihatan seseorang. Faktor terjadinya glaukoma ada 7 ya. Yang pertama, usia di atas 40 tahun. Yang kedua, bagi keluarga dengan riwayat penyakit glaukoma. Yang ketiga, bagi penderita penyakit degeneratif, seperti hipertensi, diabetes mellitus, anemia, penyakit jantung, dan lain-lain. Yang keempat, pernah mengalami cedera mata, seperti benturan, terpapar bahan kimia, masuknya benda asing, terkena radiasi, yang dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. Yang kelima, pernah melakukan tindakan operasi mata. Yang keenam, penggunaan obat dengan kandungan steroid dalam jangka waktu yang lama. Yang ketujuh, bagi penderita gangguan mata, seperti miopi atau rabun jauh, hipermetropi atau rabun dekat, astigmatisme atau silindris, dan presbiopi atau rabun dekat usia. Tanda dan gejala glaukoma ada 6 ya. Pertama, mata tampak merah disertai oleh nyeri dan gatal. Kedua, terjadinya mual dan muntah. Ketiga, sakit kepala hingga menjalar ke bagian gigi ataupun telinga. Keempat, ketajaman penglihatan menurun atau buram. Kelima, timbul bayangan pelangi ketika mata menatap cahaya. Keenam, penglihatan yang menyempit pada kedua mata, sehingga penderita tidak mampu lagi melihat dari sudut mata, atau ketika kondisi seperti melihat dalam terowongan. Contohnya dapat dilihat dari gambar yang terlampir. Jenis-jenis glaukoma ada 4 ya. Pertama, glaukoma primer, timbul akibat kelainan pada mata. Dibagi menjadi 4, glaukoma primer sudut terbuka, diakibatkan peningkatan cairan bola mata yang berlebihan. Glaukoma primer sudut tertutup, diakibatkan penyumbatan saluran aliran oleh iris yang membengkok. Glaukoma primer bertekanan normal, diakibatkan oleh rusaknya saraf mata. Glaukoma primer pigmentaris, diakibatkan oleh pigmen iris atau pewarna iris yang menyumbat saluran aliran. Kedua, glaukoma sekunder, timbul akibat komplikasi dari suatu penyakit, efek cedera, efek pembedahan atau operasi, dan efek samping obat. Ketiga, glaukoma kongenital, timbul akibat dari tidak sempurnanya terbentuk organ mata saat di dalam kandungan, sehingga timbul terjadinya kelainan pada mata. Keempat, glaukoma absolut, timbul akibat dari glaukoma sebelumnya yang mengalami perburukan. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak adekuatnya dalam pengobatan. Komplikasi yang dapat terjadi dari penyakit glaukoma ada 2. Pertama, kehilangan penglihatan secara total atau buta. Kedua, komplikasi yang timbul dari efek operasi, yaitu resiko terjadinya infeksi dan resiko terjadinya perdarahan. Bagaimana ya cara pencegahan agar tidak terjadinya penyakit glaukoma? Yaitu ada 3. Pertama, pencegahan primer. Kedua, pencegahan sekunder. Ketiga, pencegahan tersier. Mari kita simak. Pencegahan primer ada 8 ya. Pertama,
Lakukanlah pemeriksaan mata dengan anjuran waktu yaitu setiap 2 hingga 4 tahun untuk kelompok usia di bawah 40 tahun, setiap 2 tahun untuk kelompok usia di atas 40 tahun, setiap 1 tahun untuk kelompok dengan riwayat keluarga penderita glaukoma. Kedua, jagalah kesehatan mata dengan cara yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi untuk kesehatan mata, memberikan jarak saat menatap layar gadget dengan jarak handphone 30 hingga 40 cm, laptop di atas 40 cm, dan televisi sekitar 1 hingga 2 meter. Ketiga, memberikan waktu istirahat untuk mata ketika menggunakan gadget agar mata tidak lelah dengan cara menatap layar gadget selama 20 menit, lalu menatap ke arah lain dalam jarak 6 meter selama 20 detik, dan lakukanlah hal tersebut berulang kali. Keempat, menggunakan kacamata anti radiasi atau Blu-ray dan anti ultraviolet atau fotokromik. Kelima, menjaga kesehatan mata dari resiko cedera, yaitu dari resiko benturan, terpapar bahan kimia, masuknya benda asing, terkena radiasi, dan pecahnya pembuluh darah. Keenam, membersihkan make up bagian mata hingga bersih dengan cairan khusus pembersih make up mata seperti maskara, eyeliner, eyeshadow, dan lain-lain. Ketujuh, menjaga kebersihan saat penggunaan softline atau kontak mata dengan cara mencuci tangan sebelum menggunakannya, rutin membersihkan tempat penyimpanan, mengganti cairan, dan membilas softline dengan menggunakan cairan khusus, menggunakan tidak lebih dari 10 hingga 12 jam, menjaga kelembapan mata dengan memberikan obat tetes mata khusus softline, tidak menggunakannya saat tidur ataupun mandi. Perhatikan tanggal kadaluarsa softline pada kemasan, yaitu sekitar 1 hingga 3 bulan setelah dibuka. Terakhir, perhatikan kondisi softline dengan cara tidak ada robekan maupun posisi lensa yang tidak terbalik, yaitu harus menyerupai seperti mangkuk. Kedelapan, menerapkan pola hidup sehat dengan cara istirahat yang cukup, mengontrol stres, rutin berolahraga, menghindari rokok dan alkohol, menjaga berat badan ideal, mengurangi kafein, mengkonsumsi cukup cairan yaitu 2 liter per hari, mengkonsumsi buah dan sayur, membatasi asupan gula dan garam, dan membatasi asupan lemak. Pencegahan sekunder ada 2 yaitu, pertama, pemberian obat tetes mata sesuai dengan resep dokter yang memiliki golongan obat terdiri dari prostaglandin, beta blocker, agonis alfa adrenergic, agen miotik atau koligernik, inhibitor karbonik anhidrase, dan kombinasi. Kedua, pemberian obat oral atau minum sesuai dengan resep dokter, yaitu golongan obat yang termasuk inhibitor karbonik anhidrase atau asetalzolamid, hiperosmotik atau gliserol. Pemberian obat sesuai dengan resep dokter bertujuan untuk menurunkan produksi cairan bola mata dan meningkatkan aliran pembuangan cairan bola mata. Pencegahan tersier yang dapat dilakukan bagi penderita glaukoma agar tidak terjadi perburukan hingga mengalami kebutaan yaitu dilakukannya tindakan operasi sesuai dengan jenis glaukomanya. Tindakan operasi dilakukan bertujuan untuk, pertama, membuka saluran aliran cairan bola mata yang tersumbat. Kedua, menghilangkan sebagian bagian mata yang berfungsi untuk menghasilkan cairan bola mata, yang dinamakan trabecular meshwork. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun pendidikan kesehatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Semoga ilmu yang kami bagikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.